Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi berikutnya di bagian konten marketing tentang bentuk-bentuk konten. Ada dua hal ya, berdasarkan tujuan dan berdasarkan format kontennya. Yang pertama kita akan bahas dulu berdasarkan tujuan konten yang akan kita buat, teman-teman ya. Dan ada 4 goal marketing dalam membuat kontennya. Oke. Yang pertama adalah hard selling. Hard selling artinya to the point dalam jualan. Ya, langsung aja todorin ini produknya, ini harganya, kelebihannya, kekurangannya, jualan lewat keranjang kuning selesai. Atau mau diarahin ke website, ya udah langsung masuk ke websitenya. Ya. Dan tepatnya pemakaian hard selling ini adalah di momen-momen tertentu. Momen Harbolnas, hari belanja online nasional ya. Momen 17-an, tahun baru, lebaran, apalagi ya, lebaran haji, lebaran raya, Idul Fitri, momen puasa, hari apa lagi ya, banyak ya, hari Pancasila, hari-hari lah pokoknya teman-teman ya. Terutama di bagian itu teman-teman bikin konten hard selling. Tapi ingat, yang terpenting janganlah hard selling melulu ya. Hard selling itu harus, tapi jangan hard selling terus konten Anda. Karena orang akan bosan. Jualan mulu. Audiens itu sifatnya nggak mau dijuali, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bikin konten di TikTok, jangan perbanyak konten hard selling, tapi tetap harus ada hard selling. Sifatnya kayak gitu. Oke, ini contohnya sebelah kanan, teman-teman ya. Saya jualan deskmat atau mousepad. Nah, ini kalau teman-teman pakai komputer gitu ya, punya desk, setup desk gitu, bikin apa namanya gitu ya. Buat komputer, setup desk konten lah, intinya nanti searching aja lah di Google teman-teman ya, saya sulit menjelaskannya. Setup desk gitu atau desk setup bahasa Inggrisnya. Ini ya buat mouse kita ditaruh nanti di keyboard di atas ini dan mouse di atas ini. Nah, ini saya bandingin nih ya. Saya jual langsung mousepad XL cuma 20.000. Nah, yang kanan ini 235.000, yang kiri ini 20.000. Saya bandingin gitu ya. Ternyata viral tuh. Dan laku banyak ya. Ratusan pieces terjual teman-teman ya. Saya nggak tahu udah sampai ribuan apa gimana. Kalau salah udah, terakhir saya cek itu udah ratusan pokoknya pieces terjual. Wah, luar biasa nih. Apalagi cuma 20 ribuan, yang nonton 841.000 dan bertambah terus setiap saatnya. Ini contoh konten hard selling to the point, langsung nawarin produknya. Bisa FYP, ada keranjang kuning lagi. Oke, yang kedua adalah soft selling. Nah, soft selling ini tidak langsung to the point jualan, tapi mungkin ada cerita dikit di awal dulu, ada pembukaan terlebih dahulu, ada atau sifatnya penjualan terselubung lah, diam-diam berjualan. Ibaratkan gini, teman-teman tahu iklan rokok ya. Iklan rokok di mana-mana tidak pernah nampilin rokoknya, benar nggak? Apalagi kalau di TV misalnya. Dia nampilin orang berselancar, dia menampilin orang apa ya, di gurun, manjat gunung gitu ya. Tidak pernah menampilin rokoknya. Itu soft selling juga terselubung teman-teman ya, tapi tetap cantumin harga di akhir sebagai call to actionnya. Nah, kuncinya di sini teman-teman ya, konsisten membangun konten dan live di TikTok minimal sekali sehari berisi konten selling. Nah, soft selling ini yang paling wajib sebenarnya dibandingkan bentuk-bentuk konten lainnya nanti ya. Yang paling sering yang akan teman-teman buat adalah soft selling ini. Oke. Dan TikTok itu paling sukanya adalah storytelling. Artinya apa? Kita bercerita. Contoh konten saya ini, 1 juta pertama tanpa modal dari freelancer. Jadi saya bercerita gitu ya, pengalaman saya dapat 1 juta pertama tanpa modal dari freelancer. Nah, tanpa modal, tanpa produk, gimana caranya saya tunjukin ya. Pertama, teman-teman harus punya skill ya. Kedua adalah cari situs freelancer. Saya rekomendasiin situsnya adalah situs A dan B. Ya, saya nggak sebut di sini. Nanti cek aja di konten saya di TikTok saya @fadiladitya_e ya. Nah, yang ketiga adalah apa ya? Jual murah dulu jasa Anda. Kalau nggak salah saya lupa soalnya. Supaya dapat rating yang tinggi. Nah, habis itu perbanyaklah klien-klien Anda. Dan ujung-ujungnya apa? Saya jualan buku. Tuh, ada keranjang kuning belajar freelancer di sini. Ditonton hampir 1 juta orang. Oke. Bukunya laris teman-teman ya. Belajar freelancer. Ini buku belajar freelancer. Keren banget pokoknya. Oke. Itu. Ya, soft selling bisa banget. Nah, ini diarahin ke website juga bisa. Terus diarahin kemana-mana juga bisa ya. Keranjang kuning kah, ke WA juga nanti bisa juga. Gitu. Yang ketiga, lead content. Lead artinya adalah pancingan atau umpan. Jadi ini berisi konten umpan. Untuk apa biasanya? Membangun engagement, follower, ajakan live, dan data pelanggan. Nah, terpenting lead content adalah untuk meramaikan live dan ngumpulin prospek data pelanggan, teman-teman. Nah, ini yang banyak juga orang tidak sadari.
Ya, banyak yang suka live tiap hari konsisten live, tapi dia tidak pernah membuat lead konten. Kontennya diabaikan aja atau mungkin kontennya isinya jualan mulu. Orang akan bosan. Jadi bikinlah konten pancingan sesekali, teman-teman. Contoh, ini saya dapat dari TikTok langsung ya, bukan punya saya, teman-teman ya. Ini punyanya Kak Nurbaiti Alamudi. Cek aja deh akunnya nanti ya. Jadi ceritanya ada suami diam-diam rekam istri lagi live. Itu ya. Di suami ini diam-diam rekam istri lagi live. Katanya diam-diam tuh. Saya nggak tahu apakah itu cuma strategi marketing dia aja barangkali ya, atau benar-benar diam-diam rekam istrinya. Dibikin caption sedikit tiap hari live tapi nggak ada yang nonton, apalagi CO. Lihat teman-teman ya, yang like aja 31.000, yang komen 975, yang share banyak juga. Dan dia lagi live. Oke. Gara-gara konten ini saya cek di komen ya, banyak yang komen emosionalnya gitu ya, kasihan banget. Saya bantu beli produknya, bahkan ada yang komen saya beli produknya walaupun dia lagi nggak butuh sebenarnya produknya. Saya bantu aja gitu. Live-nya jadi rame. Dia lagi live nih, tuh ya. Akhirnya apa? Orang masuk ke live beli. Orang masuk ke live beli. Rame teman-teman. Ditonton kalau nggak salah hampir berapa ya? 300 apa 400 orang gitu. Rame banget. Ya, di Indonesia 300-400 kan udah lumayan banyak ya untuk konten kreator yang di awal-awal, untuk pemula lah. Nah, bisa juga untuk konversi ke data pelanggan. Ya, contoh misalkan nih, saya bikin lead konten ya. Saya punya e-book ya. Saya bagi-bagi e-book gratis deh. Nah, katakanlah e-book TikTok Ads kayak gitu. Katakanlah judul e-booknya itu ya. Nah, saya ajak tuh penonton gitu ya, buat teman-teman yang pengen hasilin omset seperti saya ini. Saya tampilin mungkin misalkan ratusan juta gitu dari TikTok Ads. Nah, saya kasih ilmunya gratis ke teman-teman. Ada buku saya dalam bentuk PDF namanya buku TikTok Ads. Nah, untuk downloadnya silakan teman-teman klik link di bio saya, terus isi data diri Anda di sini. Jadi kita minta isi data diri. Nah, data pelanggan itu penting dalam bisnis teman-teman ya. Ingat, sekarang dalam bisnis UUD bukan ujung-ujungnya duit, tapi ujung-ujungnya database ya. TikTok, Instagram, Snack Video, atau mungkin TikTok Shop-nya dibandingkan Shopee, Tokopedia. Mereka bersaing apa? User, database yang mereka saingi teman-teman ya. Jadi mereka bukan bersaing dapat duit. Mereka bakar-bakar duit terus. Ya supaya tadi bisa dapat user atau monopoli user bahasanya. Nah, ini juga kumpulin data pelanggan, dapat nama, email, nomor HP. Kalau udah dapat, kita kumpulin dalam email marketing, misalnya dalam WhatsApp channel atau Telegram channel. Sewaktu-waktu kita bisa promosi ke email kita, ke WA channel kita atau ke Telegram channel. Jadi trafficnya nggak cuma dari TikTok, dari luar TikTok juga penting. Gitu ya, pentingnya lead content ini. Yang keempat adalah branding content. Branding content. Ini adalah konten jual diri dalam tanda kutip. Ya. Jual diri artinya teman-teman harus memperkenalkan siapa Anda ke khalayak, ke banyak orang. Ya, lu itu siapa gitu. Nah, lebih isinya adalah memaparkan kreasi atau hasil kerja konten kita. Tapi ingat, branding dan flexing itu beda. Ya, dan bedanya dikit, hati-hati. Ya, flexing itu goalnya adalah pamer supaya diakui. Oke. Kalau branding goalnya adalah supaya dipercaya. Beda ya, diakui dan dipercaya. Pamer dan dipercaya itu beda. Jadi branding untuk kepercayaan, flexing untuk pamer-pamer. Nah, contohnya gimana mengubah flexing menjadi branding? Misalkan saya beli rumah di Bandung ya. Kalau flexing gitu ya. Guys, lihat ini rumah saya 2 lantai harganya 1 miliar. Yuk masuk ke rumah saya harganya 1 miliar. Itu flexing, pamer rumah. Tapi kalau dijadikan branding, alhamdulillah akhirnya setelah jualan dan konten selama 2 tahun di TikTok bisa beli rumah pertama di Bandung gitu. Jadi orang terinspirasi jadinya ya, goal branding untuk kepercayaan, dan itu tujuannya atau prosesnya adalah memberikan edukasi atau manfaat. Kalau flexing ya prosesnya adalah pamer. Jadi teman-teman wajib bikin branding konten. Oh ya, ini bukan cuma untuk personal. Kalau Anda punya bisnis ya, testimoni pelanggan ditampilin ya, atau mungkin hasil kerja bisnis Anda, mungkin bisnis Anda di bidang agensi, digital agensi seperti jasa ngiklan di TikTok Ads, di Facebook Ads, jasa bikin website, ya tampilinlah bukti bahwasannya ini loh hasil iklan Anda sebagai jasa digital agensi.
gitu. Oke, kemudian ada bentuk konten berdasarkan formatnya. Kalau tadi berdasarkan tujuannya. Untuk berdasarkan format itu ada 5 bentuk kontennya. Jadi ini ketika teman-teman sudah menentukan, oke, saya pengen bikin konten misalkan soft selling nih. Nah, Anda pengen bentuk kontennya seperti apa? Apakah monolog? Monolog itu kita tampil di depan kamera dan ngomong di depan kamera. Atau monolog itu sama dengan speak, bicara di depan kamera kayak gini. Ya, saya bicara depan kamera. Terus ada voice over. Voice over itu kita bisa tampil atau tidak di depan kamera, tapi suara kita ada. Storytelling biasanya, kita cerita. Ya, cerita. Yang ketiga review. Review ini fokus ke produk biasanya. Kayak gini nih, saya lagi jualan tongsis tinggi, panjang ya. 160, tinggi saya 178. Tuh, jadi kelihatan gitu ya perbandingan antara ukuran tongsis atau tripod ini dibandingkan tinggi saya. Jadi fokusnya ke produknya aja. Tidak harus tampilin wajah juga. Lalu ada konten publik. Konten publik ini sifatnya lebih ke foto-foto, caption-caption, atau question-question gitu ya. Quote-quote gitulah. Yang kayak gini nih. Tuh. Ya, dan ini sih bisa aja digunakan kalau konten kita hanya untuk publication, apa namanya, bisnis brand aja. Ya, supaya dikenal bisnis brandnya. Cuma saya jujur ini sekarang kurang cocok di TikTok teman-teman ya. Kalau di Instagram masih oke. Kalau di TikTok kurang rekomendasi. Nah, terakhir adalah konten interaktif. Interaktif ini lebih ke entertain. Banyak ya, ada yang apa namanya itu, wawancara orang di jalan. Ada yang mungkin buat have fun aja seperti tebak-tebak kuis, tebak-tebak logo gitu boleh teman-teman. Jadi interaktif sifatnya. Nah, saran saya nanti teman-teman pilih antara 3 ini aja. Monolog, voice over, review. Karena ini yang mengikuti algoritma nantinya dan cukup mudah dikerjakan. Walaupun yang paling gampang diterima nanti adalah interaktif atau entertain. Tapi saya yakin untuk konten kreator pemula agak sulit atau malu untuk bikin konten entertain dan interaktif. Jadi kalau kita jualan marketing, fokuslah antara monolog, voice over, dan review ini. Pilih salah satu, atau boleh nanti random dimasukin aja. Ketiganya itu juga boleh kok. Misalkan hari ini kita bikin bicara depan kamera, besok itu voice over, besoknya lagi review, besoknya lagi review lagi, terus sesekali bikin lagi yang monolog. Misalnya itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi tentukan dari sekarang, ya kalau pengen konsisten kayak saya monolog aja itu boleh, karena saya bicara depan kamera terus aja. Ya, apalagi untuk personal branding paling bagus tentu monolog. Nah, nanti teman-teman ya, oke ya. Nah, kemudian ini ada ciri-ciri dari monolog, voice over, review publik, dan interaktif. Kalau monolog tadi adalah adanya satu orang yang menjelaskan suatu hal sendiri. Jadi ya personal brandingnya dikenal tampil di depan kamera. Kalau voice over itu narasi ya. Jadi disertai dengan ilustrasi, sketsa-sketsa, atau mungkin kita lagi berkegiatan di mana, lagi jalan-jalan di mana, ada suara asli kita. Kalau review, membahas detail suatu benda atau produk tadi, baik kelebihan, kekurangan, dan manfaatnya. Kalau publik, ya membahas masalah atau isu terkini berdasarkan data yang ada, tapi tidak menampilkan wajah kita, suara kita, cuma foto-foto atau quote-quote tadi. Interaktif itu biasanya lebih satu orang, jadi ada 2 orang berinteraksi secara langsung, entah tadi entertain ya, tebak kuis, wawancara orang di jalan, dan macam-macam lah intinya teman-teman. Kemudian nanti bentuk konten tadi teman-teman isi di bagian sini, apakah Anda pilihnya hard selling, soft selling, lead content, atau branding content ya, konten jual diri tadi. Contoh saya pilih soft selling. Terus bentuk konten formatnya adalah monolog. Jadi saya akan bikin konten soft selling dalam bentuk monolog. Nah, ini penting bagi teman-teman nantinya yang punya tim. Barangkali Anda tidak bikin sendiri kontennya, tapi Anda punya tim atau punya orang yang Anda suruh untuk bikin konten, maka Anda jelaskan lah. Saya pengen bentuknya soft selling, bentuknya monolog, atau tampil depan kamera, ada orang yang ngomong di depan kameranya gitu. Nah, habis ini baru kita tentukan target market dan ide kontennya. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.